Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosminta Fitriana Pangestu dari kelas Kimia B dengan NIM 2106030110095. Saya akan menjelaskan tentang kinetika kimia. Kinetika kimia membahas tentang cepatnya reaksi tersebut dapat berlangsung. Di dalam kinetika kimia, di dalam reaksi kimia ada reaksi yang berjalan relatif lambat. Contohnya pembentukan karang gigi yang berjalan mingguan, bulan, maupun tahunan. Tetapi di dalam reaksi kimia juga ada reaksi yang berjalan relatif cepat, misalnya terjadinya bom atom. Selain cepat dan mempunyai energi yang sangat besar dan daya rusak yang sangat berbahaya. Yang kedua, laju reaksi. Laju reaksi akan mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Biasanya dinyatakan dengan perubahan konsentrasi setiap satuan waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi yaitu yang pertama, luas kontak. Luas kontak yang dimaksud adalah antar reaktan. Semakin besar luas kontak, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Contoh di kehidupan sehari-hari adalah air yang ada di dalam bak mandi. Kita sering melihat air tersebut jernih, meskipun mengandung ion-ion yang berpotensi untuk terbentuknya oksida. Jika air tersebut kontak dengan oksigen yang ada di udara, akan tetapi kita tidak melihat terbentuknya endapan karena hanya ada di permukaan saja. Sementara jika kontaknya kita perluas, misalnya air tersebut membasahi dinding kamar mandi dan akan memungkinkan kontak antar air dengan oksigen, maka akan memungkinkan juga membentuk ion-ion yang menghasilkan oksida. Yang kedua, konsentrasi reaktan. Semakin tinggi konsentrasi, maka peluang untuk pertumbukan semakin besar, sehingga reaksi semakin banyak atau cepat. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita bandingkan dengan pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern, pengunjungnya sedikit, kontak antar pembeli minim, dan pasar modern, pengunjungnya lebih banyak. Sedangkan pasar tradisional, pengunjungnya lebih banyak. Karena itu, interaksi antara sapa menyapa dengan pengunjung lain lebih memungkinkan. Yang ketiga, suhu reaksi. Suhu reaksi, apabila suhu dinaikkan, maka reaksi endoterm akan berlangsung lebih cepat. Contohnya pada proses pelarutan gula. Jika kita melarutkan gula dengan air panas, maka akan lebih cepat larut. Yang kedua, contohnya yaitu pada global warming, suhu bumi menjadi lebih tinggi akibat reaksi-reaksi yang ada di seluruh bumi menjadi lebih cepat. Yang keempat, adanya katalis. Akan mempercepat suatu reaksi, misalnya ketika kita sedang mengunyah makanan. Kita disarankan untuk mengunyah makanan lebih lama karena saat kita mengunyah makanan lebih lama memungkinkan akan memicu enzim amilase yang akan diproduksi di air liur kita. Apa yang terjadi pada saat adanya katalis jika mobil penggunaan melewati jalan yang berliku-liku, supaya mengurangi resiko tanjakan yang suram. Cara lain yaitu dibuatkan terowongan yang menembus gunung sehingga menghasilkan reaksi yang lebih cepat. Penggunaan katalis ini dapat mempercepat reaksi.
Dia juga bisa menurunkan energi aktivasi. Dia memberikan jalan reaksi yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu hukum laju. Hukum laju yaitu hukum laju pengukuran laju secara percobaan menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Pengukuran laju secara percobaan. Pengukuran laju bukan dari teori yang dihitung, kemudian ditentukan. Menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Nah, selanjutnya, orde reaksi. Orde reaksi selalu ditentukan oleh konsentrasi reaktan dan tidak pernah konsentrasi produk. Persamaan laju orde 0. Misalnya, reaksi A membentuk produk. Ditulis laju ini untuk semua persamaan orde 0, 1, dan 2. Laju sama dengan pengurangan tetrasi reaktan. Persamaan laju orde 0. Reaksi A membentuk produk, lajunya dituliskan laju sama dengan pengurangan konsentrasi reaktan terhadap satuan waktu. Orde 0, laju juga bisa dituliskan seperti K dalam kurung 0, tanda laju kali konsentrasi A orde 0, K pangkatnya sama dengan 0, jika A pangkatnya 0, maka sama dengan 1, sehingga lajunya sama dengan K atau perubahan konsentrasi setiap satuan waktu pada orde 0 akan tetap. Untuk menghitung satuan dari konstanta laju, kita dapatkan bahwa konstanta laju sama dengan pengurangan konsentrasi A per waktu, yang itu pada orde 0, nilai itu adalah konstan. Satuan untuk nilai K pada persamaan orde 0 sama dengan kalau konsentrasinya satuan molar. Sementara delta T adalah satuannya detik, maka satuan konstan laju pada orde 0 sama dengan molar per detik pangkat minus. Yang selanjutnya paruh waktu. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Contohnya, jika kita makan donat, untuk menjadi setengah donat, berapa waktu yang kita perlukan? Dalam waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Waktu paruh dari orde 0 sama dengan konsentrasi A0 per 2 kali K. Reaksi orde 1 tidak pernah bergantung pada konsentrasi reaktan. Besarnya selalu konstan dan berbanding terbalik dengan konstan lajunya. Laju ditentukan dengan menggunakan kalkulus. Sekian pelajaran materi tentang kinetika kimia dari saya. Apabila masih ada salah kata dan salah pengucapan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.